Siang Bu. Terima kasih telah menghadiri rapat rutin kita pada siang hari ini pukul 1:55. Jadi langsung saja dari per divisi nanti akan melaporkan progresnya masing-masing dan langsung ke perusahaan kita. Dari divisi PSDM sendiri bisa untuk melaporkan progresnya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya Wanda sebagai Kepala Divisi PSDM akan melaporkan beberapa aktivitas pada bulan September. Laporan ini mencakup aktivitas dan pencapaian Divisi PSDM selama bulan September 2023. Selama bulan ini, kami berhasil mengisi departemen yang bulan lalu mengalami kekurangan anggota, yaitu marketing. Rincian rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah lowongan yang diisi yaitu sebanyak 1 orang. Kemudian untuk rincian posisi yang diisi yaitu departemen marketing. Kemudian dari sumber rekrutmen berasal dari LinkedIn. Kami melanjutkan program pelatihan Skincare Excellence dengan 15 peserta dari berbagai departemen. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari dan mendapatkan ulasan positif dari peserta. Proses evaluasi kinerja tahunan masih berlangsung dan hasilnya akan diumumkan pada bulan depan. Beberapa karyawan yang menonjol pada bulan ini akan menerima penghargaan atas kinerja mereka. Kami terus mempromosikan budaya kerja yang inklusif. Bulan ini kami akan mengadakan workshop mental health di tempat kerja yang dihadiri oleh seluruh karyawan. Laporan ini mencakup beberapa aktivitas divisi PSDM di perusahaan Hani Skincare selama bulan September 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan manajemen sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Terima kasih, segitu saja laporan dari divisi PSDM. Saya serahkan ke Ibu lagi. Oke, baik. Jadi terima kasih atas progres dari divisi PSDM. Untuk beberapa yang disampaikan tadi mengenai perkembangan workshop, pelatihan, dan juga rekrutmen, mungkin RAB di kegiatan workshop dan pelatihan dapat dirinci kembali dan diserahkan pada bagian finance. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dari divisi produksi menyampaikan progresnya. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Pada bulan ini divisi produksi mencapai beberapa pencapaian penting dalam proses produksi. Di antaranya yaitu pada produksi bulanan kami berhasil memproduksi 15.000 unit produk. Hal ini berarti produksi pada bulan ini mengalami peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan jumlah pada bulan sebelumnya. Kemudian untuk efisiensi produksi, perbaikan efisiensi produksi ini selalu kami upayakan dan kami telah mencapai 80% efisiensi produksi pada bulan ini. Dalam mencapai efisiensi tersebut, tim kami melakukan pemantauan ketat dan perbaikan proses produksi yang rutin. Kemudian untuk kualitas produk sendiri tidak mengalami penurunan maupun peningkatan kualitas yang signifikan. Namun meskipun demikian, kualitas produk tetap menjadi fokus utama kami. Lalu ada kemudian waktu produksi. Waktu produksi ini mengalami peningkatan. Hal ini digambarkan dengan rata-rata waktu yang dihabiskan dalam memproduksi 1 unit produk, yaitu dalam 1 hari dapat memproduksi 500 unit produk. Kemudian dalam persediaan bahan baku cukup untuk mendukung produksi selama 2 bulan ke depan. Namun guna memastikan kelancaran produksi, dari tim akan tetap melakukan pemantauan persediaan. Kemudian kami akan melaporkan tantangan-tantangan yang kami hadapi selama memproduksi produk. Yang pertama ada kenaikan harga bahan baku yang tentu saja dapat mempengaruhi biaya produksi dan proses produksi sendiri. Kemudian juga ada munculnya beberapa pesaing yang menawarkan produk-produk mereka dengan harga yang relatif lebih rendah dari produk kita. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, kami menyimpulkan beberapa tindakan lanjutan, yaitu yang pertama, kami akan terus melakukan pemantauan terhadap harga bahan baku dan mengevaluasi opsi pasokan alternatif. Kemudian kami akan melakukan evaluasi produk, meningkatkan kualitas produk, serta melakukan pengembangan variasi produk seperti dengan melakukan peluncuran produk baru yang lebih inovatif. Nah, lalu kemudian ada kami akan melakukan pelatihan tambahan kepada tim guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga
Bu berkenan, terima kasih. Terima kasih kepada divisi produksi. Saya cukup senang untuk mendengar adanya peningkatan dari produksinya sendiri tadi. Untuk peluncuran produk baru, apakah saya dapat meminta sampel agar kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, karena kita harus tetap mengingat kebutuhan konsumen. Dapat dirinci kembali anggaran biayanya secara detail, nanti langsung saja diberikan kepada finance. Gitu. Baik Ibu, akan segera saya laksanakan. Yang selanjutnya, progresnya dapat disampaikan oleh divisi marketing sendiri. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan progres dari divisi marketing sendiri. Dan kami itu ada 3 pencapaian, yakni yang pertama meliputi kampanye sosial media, yang kedua kemitraan dengan influencer, dan yang terakhir ada peningkatan penjualan online. Nah, untuk kampanye sosial media ini sendiri, kami mencapai cakupan media yang sangat luas dengan berbagai platform berita kecantikan yang menyoroti produk kami. Nah, yang kedua, kampanye kami ini menghasilkan lebih dari 5.000 pembicaraan di media sosial dengan 90% diantaranya adalah respon positif. Lalu yang ketiga, ada total tampilan mencapai 530.000 yang mewakili peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada peningkatan jumlah pengikut di beberapa platform Instagram, Facebook. Kita mencapai lebih dari 50.000 pengikut, yakni meningkat sebanyak 18% dalam 1 bulan. Lalu yang kedua ada kemitraan dengan influencer terkemuka ini. Kemitraan kami dengan 3 influencer terkemuka dalam industri kecantikan menghasilkan lebih dari 50.000 ulasan positif dan video tutorial yang menarik jutaan pemirsa. Lalu selanjutnya ada penjualan yang berasal dari referensi influencer ini mencapai lebih dari 3.000 unit, kontribusi signifikan terhadap seluruh penjualan produknya. Nah, lalu selanjutnya ada peningkatan penjualan online, di mana penjualan melalui situs web perusahaan kita ini meningkat sebesar 30% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya ada penjualan kita juga meningkat sebanyak 10.000 unit dalam 2 minggu pertama. Hal ini merupakan melampaui target dari awal kita sebesar 25%. Lalu yang ketiga ada kami mencatat lebih dari 7.000 transaksi online yang menunjukkan bahwa pelanggan semakin memilih untuk berbelanja secara online di website kami. Sekian progres yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas progres yang telah disampaikan. Mungkin terdapat beberapa yang perlu saya garis bawahi mengenai kontrak kerja dengan influencer. Kedepannya dapat ditindaklanjuti untuk rencana kepada beberapa influencer yang telah disebutkan tadi, dan juga mungkin perlu meningkatkan beberapa perluasan marketplace kita, bisa melalui Lazada, Carrefour, dan lain-lain. Udah, gitu aja. Baik Ibu, terima kasih. Akan saya laksanakan. Oke, baik, selanjutnya yang dapat disampaikan progres dari divisi keuangan sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Dari divisi keuangan akan menyampaikan laporan keuangan pada periode bulan ini. Jadi kalau kita lihat dari segi pendapatan, untuk penjualan kita di periode ini kita dapat pendapatan sebesar 32.650.000. Kemudian dari segi layanan kecantikan kita mendapatkan pendapatan sebesar 20.330.000. Kemudian dari laba bersih kita dapat sebesar 23.750.000, kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 1.250.000, sehingga kita dapat laba bersih setelah pajak sebesar 22.500.000. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan dan laba, bisa kita simpulkan bahwa pendapatan dan penjualan produk kecantikan ini mengalami peningkatan signifikan selama periode ini, yaitu sebesar 30% dari periode lalu. Ini merupakan hasil dari strategi pemasaran yang sukses dan permintaan yang terus meningkat dari pelanggan. Kemudian dari laba bersih sebelum pajak juga mengalami peningkatan sebesar 11% dari periode tahun lalu, dan ini menunjukkan efisiensi operasional yang baik dalam mengelola beban perusahaan. Kemudian dari segi beban, kami mengeluarkan beban untuk biaya bahan baku sebesar 26.350.000, kemudian tenaga kerja sebesar 15 juta, kemudian beban operasional sebesar 7.500.000, dan beban pemasaran sebesar 8.200.000.
Nah, walaupun laba yang meningkat ini, namun kita juga perlu memperhatikan beban yang juga meningkat selama periode ini, Bu, terutama dalam hal biaya pemasaran. Mungkin kita perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa biaya-biaya ini itu memberikan nilai yang sesuai dengan peningkatan pendapatan. Kemudian dari segi laporan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 12.750.000, kemudian dari aktivitas investasi sebesar 20.820.000, dan dari aktivitas pendanaan sebesar 6.550.000. Dan perubahan bersih kas pada periode ini sebesar 12.200.000. Nah, dari laporan arus kas ini kita dapat melihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi ini tuh positif, tetapi arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Kemudian kita perlu memastikan bahwa pengeluaran ini tuh mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang terakhir dari segi analisis kinerja keuangan, untuk margin laba kotor sebesar 75%, dari margin laba bersih sebesar 52%, untuk rasio utang modal sebesar 0,2 dan rasio utang modal sebesar 0,6. Rasio utang modal sendiri ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang rendah, dan hal ini merupakan hal yang positif. Namun kita perlu memperhatikan bahwa rasio utang total yang sedikit meningkat selama periode ini, yang artinya kita harus memantau agar tidak menghadapi resiko keuangan yang tidak diinginkan. Terima kasih, sekian dari divisi keuangan, saya kembalikan ke Ibu. Silakan Bu, bisa dilihat untuk laporan keuangan. Baik, terima kasih. Ya, memang kita perlu menggarisbawahi mengenai beban-beban pemasaran yang terus meningkat ini. Mungkin kita memang perlu melakukan evaluasi lebih lanjut agar kinerja keuangan kita berjalan dengan lebih stabil lagi. Lalu yang kedua, saya ingin meminta laporan detail mengenai rasio utang modal yang tadi meningkat sebesar 0,6. Mungkin filenya dapat dikirimkan ke email saya. Baik Ibu, nanti saya akan kirimkan ke email. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas progres dan laporan-laporan yang telah disampaikan kepada saya. Saya mendengar banyak peningkatan dalam berbagai progres yang disampaikan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang kinerja perusahaan kita ini mengalami pertumbuhan yang positif pada bulan ini dan pada bulan sebelumnya. Untuk kekurangan-kekurangan dan kinerja-kinerja yang masih kurang mungkin dapat kita evaluasi pada pertemuan berikutnya dan ditindaklanjuti. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tuh? Ibu, akan segera saya laksanakan. Aduh nih, kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya. Bentar deh. Laporan keuangan, gimana ya? Saya